Salam sejahtera jemaat Dianapura yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saya, Pendeta Victor Hamel. Kali ini kita masuk dalam satu seri pembinaan warga gereja, yaitu pembinaan jemaat GKPB Jemaat Dianapura, pembinaan warga gereja. Kali ini saya mengajak kita untuk mengotak-ngatik sedikit dari satu buku yang berjudul The Present Future, Six Tough Questions for the Church, karya Reggie McNeil. Buku yang menarik yang saya kira perlu kita renungkan baik-baik dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai gereja, khususnya sebagai jemaat Dianapura. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, buku ini, inti dari buku ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana realitas perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat di dalam konteks gereja, artinya dalam lingkungan yang ada dalam perubahan-perubahan di sekitar gereja, ya, serta bagaimana gereja merekonstruksi ulang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya digunakan untuk mengatasi perubahan-perubahan ini sebagai respon gereja masa kini. Jadi saya kira buku ini menarik. Jadi dia melihat bahwa ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia ini. Nah, bagaimana gereja merespon akan hal itu supaya gereja tidak ketinggalan dan terus berada di belakang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang buku ini ditulis dalam konteks Amerika, ya, Amerika Utara yang tentu konteksnya nampaknya berbeda dengan kita di sini, tetapi sedikit banyak menurut saya ada persamaannya menyangkut banyak hal yang kita alami juga terjadi dalam konteks ini di sini di saat ini di Indonesia, khususnya juga di Bali, sehingga dari sini kita bisa belajar bersama-sama untuk melihat apa sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ubah dan kita masuk pada satu pertanyaan yang mungkin menantang kehidupan kita sebagai gereja pribadi, umat Kristen, orang yang percaya kepada Allah. Nah, realita yang pertama yang diungkapkan oleh buku ini adalah the collapse of the church culture. Jadi rupanya di Amerika sana ada banyak orang yang sudah meninggalkan gereja karena kekecewaan mereka terhadap gereja. Bagi mereka gereja tidak lagi melakukan nilai-nilai seperti yang mereka harapkan. Budaya gereja itu dalam pengertian kebiasaan-kebiasaan gereja, nilai-nilai rohani spiritualitas itu hilang dan digantikan dengan begitu banyak nilai-nilai lain. Dan ini membuat banyak orang kecewa juga tentang hal itu, sehingga mereka mengatakan, sudahlah, ngapain pergi ke gereja, atau secara pribadi spiritualitas kita juga terbangun kok gitu. Nah, saya kira ini juga banyak terjadi dalam konteks kita di Indonesia, khususnya di Bali. Orang banyak dengan kecewa dengan gereja, gereja terlalu banyak main politik, gereja terlalu banyak main uang dan sebagainya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang membuat orang akhirnya sudahlah, kita nggak usah pergi ke gereja saja. Dia tidak pergi ke gereja kemana-mana, tetapi nilai spiritualitasnya tetap ada. Dia tetap mau berdoa, dia tetap mau memberikan persembahan dengan memberikan sumbangan kemana-mana. Nilai spiritualitasnya cukup tinggi. Dan ini saya kira terjadi juga dalam konteks kita gereja lokal di Indonesia, dimanapun ya. Nah, bagaimana dengan gereja di Dianapura? Saya kira ini perlu kita renungkan, perlu kita bahas bersama-sama, karena saya kira ke depan kita harus melihat konteks kita, khususnya di daerah wilayah pesisir Kuta ini. Saya kira nilai-nilai sekularisme dan sebagainya itu cukup tinggi ya. Nah, bagaimana itu kita respon dalam konteks gereja? Sehingga the wrong question-nya adalah how do we do church better? Jadi kalau kita mengalami konteks yang seperti ini, memang belum semasif yang terjadi di Amerika, tetapi gejala-gejala itu kalau tidak diantisipasi maka akan muncul juga, begitu ya. Sehingga bukan bicara tentang bagaimana membuat gereja ini menjadi lebih baik, tetapi yang paling yang tough question adalah pertanyaan yang menantang kita adalah how do we the convert of churchianity to Christianity. Jadi ini menarik katanya, churchianity. Jadi sesuatu yang bersifat gereja sentrik itu ya,
kepada sesuatu yang bersifat Christianity, nilai-nilai kekristenan itu sendiri, untuk menjangkau nilai orang-orang yang begitu banyak sebenarnya nilai spiritualitasnya masih kuat. Bukan bicara tentang bagaimana mereka membawa mereka ke dalam gereja, tapi bagaimana menjadikan mereka menjadi bagian dari men-sharingkan kabar baik, nilai-nilai iman itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tantangan saya kira bagi gereja, khususnya bagi gereja Dianapura, kalau dibilang tidak, kalau dibilang juga menjadi tantangan bagi gereja Bali tentunya. Nah, saya kira mungkin ini perlu dikembangkan dalam diskusi-diskusi yang lebih jauh lagi ya. Nah, yang berikutnya saya kira realita yang kedua adalah the shift from church growth to kingdom growth. Jadi kita nggak hanya mengembangkan gereja ini secara besar-besaran, fisiknya mungkin, tetapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah alat Allah untuk menyatakan kabar baik, untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Ini yang kita sebut dengan Missio Dei. Jadi membangun kerajaan Allah di tengah-tengah, bukan membangun kerajaan gereja. Nah, orientasi pada pertumbuhan gereja dalam konteks Amerika itu ternyata memunculkan kompetisi-kompetisi yang tidak sehat antar gereja menurut buku ini. Oh, gereja ini bertumbuh besar, gereja ini bertumbuh besar. Ada gereja kecil, kemudian mereka saling mengatakan bahwa saya dari gereja A, mereka merasa lebih bangga menjadi bagian dari gereja A yang punya ribuan jemaat dan sebagainya dibanding gereja kecil. Sehingga kompetisi ini menimbulkan sesuatu yang tidak sehat, dan kehadiran menjadi ukuran keberhasilan dan bukan kualitas iman orang yang hadir ya. Pembangunan gedung gereja, sarana ibadah, musik, sound system dan lain-lain itu menghabiskan dana yang begitu besar demi kenyamanan telinga atau perasaan hati orang menyanyi dan sebagainya. Apa yang terjadi hari ini dalam era pandemik ini, buku ini ditulis tahun 2020, dia sudah mengantisipasi bahwa lihat sekarang alat-alat musiknya mangkrak semua tuh. Gedung-gedung gereja yang besar-besar tidak ada orang yang hadir dan sebagainya. Itu dengan hanya satu kali jentik saja menjatuhkan jari gitu langsung habis semuanya, dan kita tidak bisa lagi mengekspresikan atau berkumpul banyak seperti masa-masa yang lalu. Sehingga di sini juga mempertanyakan ulang teologi sukses dalam gereja. Nah, ini menarik ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Dianapura, saya kira pertanyaan menantangnya adalah, pertanyaan yang salah adalah bagaimana how do we grow this church? Bagaimana kita mau mengembangkan gereja ini? How do we get them to come to us, atau mengajak orang banyak datang dan sebagainya? It's okay, tetapi lihat situasi sekarang tidak seperti itu. Situasi sekarang itu sangat berbeda sekali, sehingga tough questionnya adalah how do we transform our community? Jadi, saudara lihat bahwa gereja sangat penting, kehadiran gereja sangat penting, orang datang ke gereja sangat penting, tapi bagaimana orang, nanti kita akan lihat ke depannya sebagai apa kita harus melakukan itu. Bagaimana orang harus mampu atau gereja mampu menjadi agen transformasi dalam kehidupannya. Dan saya kira ini bahasan gereja sebagai agen transformasi ini bukan bahasan baru di dalam konteks teologi ataupun dalam konteks kita gereja Indonesia, tapi ini memang harus kita melakukan itu. Dan jemaat Dianapura punya chance besar sekali untuk bisa melakukan action mengenai bagaimana kita harus menjadi agen transformasi di sekitar kita, di lingkungan kita ya. Jadi lingkungan kita yang sangat sekuler ini, saya kira bagaimana gereja menjadi agen transformasi di dalamnya. Nah, ini terkait dengan realita yang ketiga, yaitu a new reformation releasing God's people. Nah, a new reformation. Jadi kalau kita mengingat reformasi gereja 500-an tahun yang lalu, Luther membangun sebuah gerakan reformasi, itu kita mengingat bahwa munculnya decentralized church, bagaimana gereja terdesentralisasi. Dulu gereja itu adalah gereja Katolik satu saja, tapi kemudian didesentralisasi dan kemudian muncul gereja-gereja yang banyak seperti sampai sekarang ini. Tetapi a new reformations releasing God's people itu adalah bukan semata sekarang menjadi decentralized church, tetapi
decentralized ministries. Jadi pemanfaatan revolusi informasi, teknologi, kekuatan teknologi digital dan sebagainya itu membuat orang sekarang harus berpikir bagaimana membangun ministry-ministrinya dengan situasi dan konteks saat ini. Kaum senior, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, ayo sekarang bicara tentang kalian buat apa, kita buat apa di dalam ministry kita. Kita nggak hanya membangun gereja yang besar, tetapi ministry-ministry yang memang kita perlukan sekarang untuk mentransformasi nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Ini tantangan saya kira yang memang kita perlu lakukan, dan saya kira banyak hal kita sudah mengerjakan ini, tetapi hari ini kita mungkin bicara tentang bagaimana memahami, menyadari bahwa itu penting sekali dalam kita decentralized ministries. Jadi masing-masing kita bergerak dengan gerakan pelayanan kita masing-masing, tentu dengan satu garis pelayanan yang sama ya. Nah, realitas yang baru yang ketiga adalah, pertanyaannya adalah bukan how do we turn members into minister ya. Jadi bukan bagaimana sekarang gereja ataupun secara sinodal atau sama mengembangkan bagaimana kita menjadikan anggota kita untuk menjadi pejabat-pejabat gereja, menjadi pendeta, penatua, diaken dan sebagainya. Itu penting, tetapi the tough questionnya sekarang adalah how do we turn members into missionaries, to transform, jadi untuk mentransform community kita. Jadi masing-masing gereja kita, masing-masing jemaat, bagaimana dia menjadi misionaris, melakukan pelayanannya. Itulah sebabnya tema kita one person one ministry, satu orang melayani dalam satu pelayanan, bahkan bisa lebih. Untuk apa? Menjadi misionaris. Nah, misionaris itu jangan diartikan seperti zaman dulu ya, berdatang dari luar negeri kemudian mengkristenkan orang dan sebagainya. Tidak harus begitu, tetapi bagaimana mengabarkan kabar baik itu dalam konteks kita menjadi agen transformasi dalam kehidupan di sekitarnya, dalam rumah, di sekitar rumah dan sebagainya. That is missionary. Jadi bagaimana setiap pribadi, one person one ministry yang menjadi tema pelayanan kita di gereja GKPB Dianapura itu kita sudah aplikasikan dan kita kembangkan terus. Jadi pertanyaannya, how do we turn members into missionaries? Dan yang kedua, yang berikutnya adalah the return to spiritual formation. Saya kira ini penting, pembinaan warga gereja. Pertanyaannya bukan how do we develop church member, bagaimana kita memikirkan tentang bagaimana supaya orang banyak datang ke gereja. Itu penting, tetapi bangunan gereja terbatas. Kalaupun orang banyak datang ke gereja, dia tidak bisa nyaman, tidak bisa mendengarkan apa-apa juga, untuk apa? Tetapi yang paling penting adalah, tough questionnya adalah, how do we develop followers of Jesus? Bagaimana jemaat-jemaat itu disadari as a missionary untuk mentransform community, dia adalah pengikut Kristus. Dia tidak hanya bicara tentang members dari jemaat Dianapura, tetapi dia adalah pengikut Kristus yang betul-betul mengikuti teladan Kristus. Nah, oleh sebab itu dalam persiapan pembinaan ke depan, dalam kuartal yang kedua ini, kita akan bicara tentang kalau pertanyaannya adalah, tough questionnya adalah how do we develop followers of Jesus, maka kita perlu bicara tentang from teaching to learning. Jadi mengubah konsepnya, bukan hanya mengajar. Saya tidak hanya mengajar, tetapi saya juga belajar dari lingkungan, belajar dari nilai-nilai yang ada di sekitarnya, dan kemudian kita rumuskan sebagai satu proses pembelajaran bersama. Nah, from curriculum, dan yang kedua from curriculum and text to text driven to life driven. Jadi maksud itu ada sedikit kesalahan. From curriculum and text driven to life driven. Jadi kita nggak terikat pada nilai-nilai kurikulum saja yang mendrive kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita belajar apa dari nilai-nilai kehidupan. Saya ambil contoh kemarin anak-anak katekisasi itu belajar tentang ekologi, penciptaan. Mereka belajar di mangrove, dan kemudian mereka belajar juga melihat
dan terlibat aktif mengumpulkan sampah plastik yang ada di sana, yang hanya dalam beberapa bulan terkumpul 60 ton sampah plastik. Anak-anak kaget semua, dan itu plastik yang tidak bisa terurai dengan waktu yang cepat. Ini life driven mereka sangat membantu untuk mereka belajar tentang karya penciptaan Allah. Dan ini saya kira nanti semua lembaga kita akan bicara tentang itu. Kaum ibu sudah mulai dengan bagaimana mereka membantu pada waktu COVID, masa COVID yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu mereka membantu satu komunitas memasak yang ada di Denpasar. Itu perlu kita terus lakukan. Itu yang berikutnya juga, from classroom to living room. Jadi kita keluar melihat nilai-nilai yang ada di luar, from didactic to experiential. Jadi kembali lagi pada para pengalaman-pengalaman. Para senior perlu sekali terlibat dalam hal ini untuk memberikan pengalaman-pengalaman mereka. From privatized learning to team learning environment. Jadi bagaimana kita kembali lagi belajar dari lingkungan kita, bukan hanya pada nilai-nilai yang privat ya. From scripted to shape. Jadi nggak hanya sekedar nilai-nilai buku ataupun teori-teori, tapi pada bagaimana pembentukan nilai-nilai itu terjadi. Dan ini saya kira akan menjadi concern pelayanan kita nanti ke depan. Dan saya bersama dengan teman-teman katekisasi dan juga majelis, teman-teman katekisasi sudah mulai dengan itu. Pemuda juga nanti akan belajar tentang itu, dan saya kira yang lainnya juga akan mengikuti bersama-sama. Realitas yang baru, the shift from planning to preparation. Jadi pendekatan umum mengenai masa depan, future, itu biasanya bertumpu pada teori-teori prediction and planning. Jadi orang memprediksi akan terjadi ini dan kemudian merencanakan. Nah, perspektif biblis akan berubah. Perspektif biblis mengenai masa depan adalah prayer and preparation. That's it. It is about vision. Jadi orang-orang tua kita dulu tuh luar biasa. Mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka mohon hikmat daripada Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan saya kira ini yang menjadi concern gereja juga pada saat ini, bahwa kita jangan hanya terkungkung pada bagaimana merencanakan, tapi bagaimana mempersiapkan anak-anak muda, mempersiapkan anak-anak sekolah minggu. Visi yang jelas itu akan membuat anak-anak itu ketika masuk dalam gereja, dia ingat one person, one ministry. Saya harus ambil satu pelayanan dalam pelayanan di gereja. Sehingga apa yang terjadi saat ini ketika anak-anak muda, jemaat dan sebagainya, mereka langsung tersentuh bahwa saya masuk gereja, pelayanan apa yang saya ambil. Dan kita mempersiapkan orang-orang yang seperti itu untuk pelayanan-pelayanan kita. Jadi the shift from planning to preparation, mempersiapkan orang-orangnya ke depan, bukan hanya merencanakan apa yang harus dipersiapkan, tapi apa yang harus direncanakan, tapi dipersiapkan. Oleh sebab itu, wrong question dari konteks ini, perubahan ini adalah how do we plan the future? Wah, itu udah nggak laku pertanyaan yang seperti itu. Tapi tough questionnya adalah how do we prepare for the future? Jadi gereja-gereja dimanapun, khususnya Jemaat Dianapura, apa yang sudah kita persiapkan untuk anak-anak muda kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk 5-10 tahun gereja ini ke depan? Bagaimana kita mempersiapkan program-program gereja kita? Bagaimana kita mempersiapkan masa depan pelayanan kita? Itu semua harus dibicarakan dari saat ini. That is very challenge. Artinya itu sangat menantang kita. Jadi tough question, how do we develop leaders from the Christian movement? Jadi ini realitas yang kelima, dan pertanyaannya adalah paradigm issue. Jadi pertanyaan yang keenam itu adalah bagaimana the rise of apostolistic leadership. Jadi bagaimana kita membangun sebuah apostolic leadership dalam kehidupan pelayanan gereja. Artinya itu bahwa gereja betul-betul menyiapkan pemimpin-pemimpin gerejanya. Wrong questionnya adalah how do we develop leaders for church work? Nah, ini pertanyaan yang saya kira sudah harus
dipikir ulang. Bagaimana kita menyiapkan pemimpin-pemimpin gereja semata-mata. Waduh, tantangannya akan berat. Tapi tough questionnya adalah how do we develop leaders for the Christian movement. Jadi gereja harusnya menyiapkan kader-kader pelayanan itu bagaimana menjadi orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kekristenan yang bergerak demikian rupa. Christian movement itu artinya nilai-nilai Kristen yang tersebar di dalam konteks kehidupan kita, dan ini akan membuat otomatis gereja akan berkembang dengan baik. Jadi the rise of apostolic leadership itu bicara tentang bagaimana Christian movement leaders itu betul-betul dirasakan di dalam konteks kita. Nah, tentu bicara tentang tough question, how do we develop leaders of Christian movement, itu ada paradigm issues ya. How do you see your world? Jadi pimpinan-pimpinan yang punya visi apostolic leadership itu dia harus punya visi yang benar, punya visi yang baru. Dia harus mampu melihat isu-isu yang berkembang di sekitar yang ada di sekitarnya. Jadi pimpinan gereja masa depan itu adalah bicara tentang bagaimana dia mampu melihat nilai-nilai yang berkembang di sekitarnya. Yang kedua adalah micro skill development. Jadi saya kira GKPB sudah sangat mengantisipasi hal ini pada waktu yang lalu. Nah, mungkin sekarang perlu dikembangkan lagi bahwa micro skill development. Saya ingat dulu orang-orang pendeta-pendeta pengelingsir kita yang dulu tuh mereka punya sekali micro skill development. Ada yang jago anggrek, ada yang jago bertani dan sebagainya. Pak Koste, Pak Ayu, Pak Eka, siapa saja pokoknya punya skill, micro skill di dalam pelayanan mereka. Ada resource development-nya juga seperti itu, personal growth. Ini juga menjadi sesuatu yang saya kira menarik. Micro skill development, communication, team building, change and transition leadership, mentoring and coaching, corporate culture management, conflict management, resolution, networking, project management, system thinking, and interpersonal relationship. Ini contoh-contoh yang ada di dalam konteks Amerika, tapi dalam konteks kita seperti tadi, memahami tentang pertanian, memahami tentang teknologi digital, memahami tentang ekonomi mikro dan sebagainya. Saya kira banyak sekali pendeta-pendeta yang berada di desa-desa, tentu tantangannya akan lebih banyak ke sana. Dan saya kira pendeta-pendeta yang di kota juga harus bicara tentang bagaimana micro skill mereka juga harus terbangun. Begitu juga dengan resource development. Jadi resource development, prayer, saya kira itu menjadi penting. Members, praying for members, church program needs. Tapi sebagai missionary, bagaimana praying for unchurched, outreach forward. Jadi kita diajak bagaimana menjadi pendoa-pendoa di dalam kehidupan kita, untuk berdoa bagi anggota-anggota gereja kita, kebutuhan-kebutuhan gereja, dan missionary itu bicara tentang bagaimana kita berdoa bagi semua yang ada di sekitar kita. Resource yang lain mungkin people, ya, recruitment members into church activities, ya, missionary itu deploying into community. Jadi resource time, bagaimana waktu itu dikelola dengan baik, ya, bagaimana gereja-gereja juga harus menyiapkan, membuat menemukan waktu-waktu yang tepat untuk pelayanan bagi banyak orang dan seterusnya. Saya kira ada resource money, jadi uang. Mungkin warga-warga gereja kita sangat diberkati dengan pekerjaan, meskipun tantangan hari ini memang tidak mudah, tetapi bagaimana kita mengembangkan itu untuk membangun pelayanan-pelayanan kita. Mission, resource facilities, resource teknologi dan seterusnya. Ada pertumbuhan dari gereja, ya, personal growth. Jadi personal spiritual, disiplin, talenta, dan membangun kemampuan masing-masing jemaat. Kemudian ada family relationship, memulai bagaimana kembali kepada pengajaran mengenai
keluarga itu menjadi sangat penting. Kesehatan tentu ini juga penting, financial health, keuangan keluarga yang baik. Leadership dragons ini istilah saya kira, karena ada banyak orang di Amerika itu yang mengalami kesepian, kemarahan karena banyak hal. Nah, Jemaat Jayapura yang dikasih dalam Tuhan, cukup banyak hal yang kita bisa kembangkan. 6 pertanyaan yang tadi kita harus kembangkan di dalam pelayanan kita, saya kira menjadi tantangan kita. Nah, oleh sebab itu silakan kita mendiskusikan ini nanti di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam konteks kategorial, dalam konteks pelayanan-pelayanan kita, majelis, di level-level yang ada. Ingat bahwa tantangan-tantangan dari 6 pertanyaan yang ada ini harus kita diskusikan di dalam pelayanan kita. Saya mengajak kita untuk mulai mendiskusikannya di lembaga-lembaga, sehingga program-program lembaga di kuartal yang kedua ini akan menjadi program yang betul-betul mengena dan terus memberkati. Kita tidak pusing dengan COVID dan sebagainya, tapi bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai pelayanan kita sebagai pribadi-pribadi. Ingat, one person one ministry slogan kita, dan itu akan memberkati kita semua. Buku ini membantu kita untuk memikirkan bagaimana program-program pelayanan kita ke depan, khususnya bagi kuartal yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk nama Tuhan. Selalu baru, hari baru, Tuhan berkati.